Dan selanjutnya pertanyaannya adalah, Ustadz, dari hamba Allah 30 tahun akhwat, Ustadz sejauh mana saya harus mendukung suami saya? Karena suami saya sudah bekerja setiap hari, tapi memang pendapatannya masih belum cukup untuk mendukung perekonomian keluarga kami. Hutang setiap hari semakin menumpuk, membuat saya terkadang menjadi labil dan pikiran saya tidak karuan. Berikan saya nasihat yang baik, Ustaz. Hiduplah apa adanya, teman-teman. Ya, selama kita mau hidup apa adanya, yang depan mata itu yang kita nikmati, saya yakin semuanya cukup. Ya, saya yakin semuanya cukup. Kalori yang dibutuhkan oleh tubuh kita ini tidak banyak, teman-teman sekalian. Tidak banyak. 1.500 sampai 2.500 kalori. Coba antum cek nanti searching di Google, kalorinya kerupuk berapa? Lihat. Coba searching. Biar antum tahu itu. Satu kerupuk itu kalorinya banyak banget itu. Ya. Antum makan kalau diakumulasi, walaupun nutrisinya tidak seperti kalau kita makan yang lain, tetapi kalorinya terpenuhi. Gitu. Dan tergantung persepsi kita. Kalau saya biasanya, saya makan sehari sekali. Maksimal 2 kali sehari. Hidup, alhamdulillah. Gak ada masalah. Karena persepsi saya, oh ini sudah cukup buat saya. Udah. Tapi kalau kita selalu bilang gak cukup, ya gak cukup terus. Kan gitu. Itu tergantung kita bagaimana mengelolanya. Kalau kita coba menikmati apa yang ada, kita syukuri, maka insya Allah akan cukup. Ini secara global dulu ya. Nah sekarang bagaimana ukhti kita ini menghadapi rumah tangganya yang utang terus menumpuk dan pendapatan suami belum mencukupi. Nah ini bagaimana mengelola saya, bagaimana memanage saja. Ya, kalau suami hanya mampu ukhti Karimah, ukhti yang terhormat ini, kalau suami hanya mampu membeli, misal kita bicara paling buruknya cuma bisa beli 1 bungkus nasi per hari. Contoh, ya udah makanlah berdua di situ, nggak ada piring, makan di daun pisang, nggak apa-apa. Makan, itulah cinta yang sebenarnya kan gitu. Ya udah hidup sesuai dengan kemampuan suami, jangan dipaksakan. Oh kayaknya nggak cukup kalau kita 1 bungkus nih, kita harus makan 2 bungkus, 3 bungkus per hari. Nah kemampuannya tidak mampu, hanya terpaksa utang kan gitu. Jadi kita teman-teman sekalian tergantung kondisi dan keadaan. Kalau kita lihat riwayat para sahabat ya, mereka yang tidak punya makanan, maka mereka dalam satu peperangan pernah, beberapa sahabat menukil, kami pernah diutus Nabi SAW berperang, kami hanya makan sehari 1 butir kurma dengan cara mengisapnya. Kenapa? Karena mereka bisa menerimanya itu. Kondisinya bisa diterima. Bukan saya bilang jangan berusaha ya. Karena kondisi ukhti yang sedang bertanya ini kan bagaimana menangkan diri. Sementara utang terus bertambah. Ya coba lebih disyukuri dan dipas-pasin udah. Berhenti melihat teman-teman sekalian tetangga di sebelah. Ya. Atau kita nonton di media, ini yang paling berpengaruh sekarang media nih. Buka makanan enak, restoran tersohor, apa sekarang. Wah keluar semua menu-menunya. Minta harus beli itu. Ya susah. Kalau ada uang gak ada masalah. Masalahnya lagi tidak ada uang. Mata kita ini punya nafsu juga ya. Mata itu punya nafsu, hidung, semua ini ada nafsunya. Nafsu mata itu melihat. Terbukti kalau antum mau ikuti nafsu makan, kalau kita lagi puasa, semua kita mau beli kalau mau buka puasa kan. Itu nafsu makan, nafsu mata. Nanti gak dimakan juga. Jadi bisa dikontrol sebenarnya. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, coba banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, introspeksi diri ya. Kemudian yang ketiga, negosiasi sama pemilik utang ini. Siapa tahu memang ada di antara mereka yang Allah lunakkan hatinya, datang ini kondisi kami, sebenarnya kami ini kesulitan membayar utang. Bisa enggak utang ini dimaafkan saja, misal. Atau ada jalan keluar enggak? Pendapatan kami misalnya 1 bulan 2,5 juta. Kami harus bayar utang 300.000. Pengeluaran kami 2 juta. Ini enggak cukup. Bagaimana solusinya? Supaya jangan dianggap saya lari, kan? Diskusi. Karena biasanya pemilik piutang itu teman-teman sekalian marah kalau yang utang ini lari kan gitu. Ditelepon susah, bahkan dia lebih galak daripada orang pemilik uang gitu ya. Ini agak aneh memang gitu ya. Karena seakan-akan pemilik piutang yang salah. Nah makanya Nabi SAW mengingatkan kita masalah itu. Jadi orang mukmin itu sangat mudah kalau meminjamkan uang, transaksi, sangat mudah juga kalau menagih ataupun dia mengembalikan haknya semua atau memberikan hak orang lain, itu semua bagian daripada ibadah.